dengan kerusakan sebegini besar, kira-kira tangan ini bisa berfungsi kembali atau tidak? Halo Sobat Rehab, kembali lagi di Seni Kesehatan dan kali ini kita akan berdiskusi mengenai stroke. Dok, jadi banyak nih dok pertanyaan mengenai apa sih dok yang terjadi pada stroke ini? Ya, jadi stroke itu adalah gangguan aliran darah ya otak. dok, di otak. Nah, terjadinya mendadak. Ya. Bisa karena sumbatan atau pecahnya pembuluh darah otak. Oke. Yang menimbulkan defisit neurologis atau menimbulkan gangguan pada tubuh akibat hal tersebut gitu. Jadi karena ada sebuah sumbatan atau sebuah perdarahan, jadi tampaknya seperti ada luka ya dok ya di otak itu. Betul. Nah luka ini kan katanya menjadi sebuah jaringan parut ya dok. Betul. Atau scar. Ya, kita sebutnya scar lah. Sebutnya scar ya dok. Nah kalau mereka tuh bisa kembali lagi nggak sih dok sebenarnya? Sebetulnya scarnya itu tidak bisa kembali normal lagi. Nah tetapi yang penting adalah ini yang menjadi harapan dokter spesialis rehab sebetulnya. Adanya kemampuan otak itu untuk melakukan neuroplastisitas. Oh, neuroplastisitas. Nah, dan yang mesti diingat adalah sebetulnya jangan kita berpikir bahwa neuroplastisitas itu terjadi hanya karena seorang terkena stroke. Enggak. Itu terjadi setiap hari ketika ada suatu proses learning. Ada proses pembelajaran di situ. Nah, ketika ada scar di otak, jadi otak ini kemudian mencari cara bagaimana mengatasi bagian yang kemudian tidak berfungsi. Nah, jadi bagian otak yang lain berupaya untuk membantu. Nah, upaya ini otomatis tidak serta-merta. Ada tindakan kita dari spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi yang memfasilitasi untuk kemudian bagian otak yang lain berespons, distimulasi untuk kemudian menolong bagian yang tadi tidak bisa berfungsi dengan baik di bagian scar tadi. Benar dok, jadi kalau misalnya begitu, misalnya kita kasih contoh ya dok. Nah kalau misalnya seseorang kena stroke nih, stroke ini kan gangguannya di otak. Otak itu kan membuat kontrol, misalnya tangan saya bergerak seperti ini. Ternyata jadi nggak bisa nih dok. Nah jadi kalau begini, apakah masih memungkinkan bila si tangan itu kembali untuk bisa digunakan lagi dok? Atau malah akan lumpuh selamanya? Ya, ada potensi untuk kita bisa mengembalikan. Tergantung seberapa besar kerusakan yang terjadi. Nah, kerusakan tadi kan menimbulkan scar kan kita bilang. Jadi seberapa besar itu yang menjadi masalah. Tetapi walaupun itu menjadi masalah, tidak serta-merta bahwa kita kehilangan cara untuk mencoba mengembalikan fungsi tadi. Jadi contohnya kalau saya tangan kanannya nih dok, kena jadi begini, kalau saya nggak bisa menulis dengan tangan kanan, boleh ya dok saya ganti jadi tangan kiri ya? Bisa, itu salah satu alternatif. Salah satunya ya dok. Itu pun kita lihat kalau memang prognosis atau prediksi kita ke depan bahwa itu tidak akan bisa digunakan lagi. Jadi harapannya adalah tetap yang sisi yang sebelah sini. Nah, jadi tentunya prediksi ini kemudian didasarkan kepada kalau dokter bilang evidence-based medicine. Nah, dari situ kita bisa menilai prognosis. Kira-kira dengan situasi kayak begini, dengan kerusakan sebegini besar, kira-kira tangan ini bisa berfungsi kembali atau tidak. Kalau seandainya tidak bisa berfungsi penuh, mungkin ada alat kita bisa pakai. Ketika saya ingin memegang pensil atau pulpen begini, tapi kemampuan pin saya cuma begini. Kemampuan menggenggam yang kecil itu cuma segini. Kita bisa menaruh pulpen atau pensilnya itu misalnya di dalam, pernah ingat lilin nggak? Iya, malam ya dok ya? Malam. Nah, malam itu kita taruh pensil di dalamnya dan kemudian kita bisa menggunakan pensil dengan kemampuan menggenggam seperti ini. Itu hanya salah satu alternatif dari banyak sekali alternatif yang kami dokter SPKFR bisa berikan pada pasien. Kira-kira gitu. Iya, jadi sangat menarik ya Sobat Rehab kalau misalnya stroke ini karena gangguannya di otak sangat banyak masalah yang harus diidentifikasi oleh seorang dokter SPKFR. Tapi yang penting diketahui adalah target utama kita adalah fungsi yang bermakna. Jadi, return to function adalah target utama dari pasien-pasien stroke, khususnya mereka yang memang bermasalah di dalam fungsi sehari-hari, karena ini adalah hal yang harus dilakukan
dan wajib dilakukan sehari-hari. Sekian Sobat Rehab diskusi mengenai penyakit stroke. Semoga Sobat Rehab lebih dapat banyak informasi ya dari video ini. Jangan lupa untuk tulis di kolom komen bila masih ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan terakhir, akhir kata, live healthy, live fully. Terima kasih. Dah.